Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qauluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian pembacaan kitab Minhajul Muslim tulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada bab menipu ya. Bab menipu. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hasadu, tentang hasad, di mana hasad itu adalah satu dosa yang sangat besar yang bisa menyebabkan permusuhan antar sesama sampai kepada pembunuhan ya. Karena itulah hasad ini dia adalah dosa pertama yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi, yakni oleh anak Nabi Adam alaihi salam, yang dia hasad, cemburu kepada saudaranya atas syariat pernikahan ya. Tetapi hasad ini juga ditimbulkan jazakallah oleh sikap orang lain. Jadi kenapa hasad ini timbul? Karena bisa jadi ada orang-orang yang senang pamer. Ya, senang menampak-nampakkan. Ya, menampakkan kebahagiaan, menampakkan harta, ya. Akhirnya orang lain menjadi cemburu. Ya. Dan itu naluri manusia. Sifat umum manusia. Kepengen, ya, ingin seperti orang lain, ya, itu pasti. Oleh karenanya di dalam agama kita, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tidak pantas dia menampak-nampakkan kepada orang lain, tidak pantas baginya untuk pamer, ya. Tetapi pamer kepada Allah bagus. Ya. Cari muka kepada Allah terpuji. Tapi cari muka manusia, pamer kepada manusia, ini bencana. Apa yang dimaksud dengan cari muka kepada Allah? Ada seseorang yang dianugerahi kelebihan harta oleh Allah, tetapi dia sengaja memakai sesuatu yang lusuh, ya,
pakaian tidak layak pakai. Ya. Nah, ini juga suatu yang tidak terpuji. Dia menggunakan pakaian indah yang dia niatkan untuk membuat Allah senang. Maka itu terpuji. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki kecukupan harta. Ya. Akhirnya dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sering melihat kemewahan yang ada pada orang lain. Ya. Nah, karenanya konsep dalam hidup kita agar kita tidak pengenan, ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Itu konsepnya. Hendaklah kita senang melihat yang lebih rendah dari kita dalam hal dunia. Ya. Senang melihat orang yang secara keduniaan kita tahu orang ini di bawah kita. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur. Saat yang sama kita bersabar dengan kekurangan kita, tetapi kita tumbuh juga sikap syukur. Ternyata ada orang yang mohon maaf lebih rendah dari saya. Ya. Orang-orang yang belum dikaruniai rumah oleh Allah, tapi dia sanggup bayar ngontrak. Ada orang yang susah bayar kontrakan, mohon maaf. Ya. Ada orang tinggal, mohon maaf, di kamar kecil bersama keluarganya, yang dia harus ketika mandi antri dengan penghuni kamar yang lain. Ya, mohon maaf, ya. Nah, kita mungkin sudah sanggup membayar satu rumah, menghadirkan kenyamanan untuk keluarga. Subhanallah. Tapi kalau kita melihatnya kepada yang lebih tinggi dari kita, akhirnya kita tidak akan pernah bersabar dan tidak akan pernah bersyukur. Ya, ini konsepnya. Jadi saya ingin perkuat diri saya, diri kita ya ibadallah, untuk kita yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka pamer. Ya. Jangan suka pamer dan jangan suka menceritakan kelebihan-kelebihan kita kepada orang. Ya. Walaupun niatnya menyemangati orang agar orang juga ya bersungguh-sungguh biar bisa punya seperti saya. Mungkin ada 1-2 orang terpengaruh, tapi ada 1000 orang yang akan iri terhadap capaian kita. Ya, ada 1000 orang yang akan hasad terhadap tampilan-tampilan kita. Ya. Sekarang kan begitu, Pak. Ya. Ini menjangkit siapa saja. Ya. Bahkan menjangkit kita para ustadz, ya. Tebar pesona. Ya, tebar pesona di media sosial. Ya, mencari validasi dari manusia, mencari pengakuan dari manusia. Nah, ini orang yang suka cari muka ke manusia. Dan orang yang suka mencari muka kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Ya. Orang yang suka mencari muka kepada manusia, dia tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membahagiakan kita.
Dia akan merasa senang ketika disukai, ya, ketika dikomentari, ya, ketika diberikan ya jempol dan sebagainya, ya. Tapi kan tidak semua orang, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nah, itu konsep yang pertama. Untuk orang yang diberikan kelebihan harta, jangan suka pamer. Untuk kita yang belum dikaruniai harta oleh Allah, agar kita tidak hasad kepada orang, agar kita tidak iri kepada orang, jangan suka pelototin harta orang. Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat 131. Subhanallah. Ini bimbingan berharga bagi kita. Terlebih kita menjalani hari-hari ini yang serba hedon ini, serba materialistis ini. Ya, seolah-olah keberhasilan itu identik dengan materi. Ya, seolah-olah kebahagiaan itu identik dengan kemewahan. Ya, inilah yang terjadi sekarang. Dia sudah sukses, sudah berhasil, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ini, itu berhasil. Itulah manusia sekarang. Nah, kita sebagai orang yang ngaji, sebagai orang yang ya dah hijrah insyaallah mudah-mudahan, termasuk yang harus kita hijrahi adalah jangan suka pelototin harta orang. Surah Thaha 131. Ya. Jangan kau ya tunjukkan pandanganmu, kata Allah, kepada orang yang kami anugerahi kenikmatan kepadanya. Itu apa? Itu adalah zahratal hayatid dunya. Itu hanya bunga-bunga hidup saja. Coba perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan anugerah yang ada pada orang, rumah, harta, jabatan. Itu Allah sebut dengan zahrah. Zahrah itu bunga. Bunga itu apa? Bunga itu indah dipandang, tapi layu. Cepat layu. Itulah bunga. Itu hebat sekali Allah memberikan konsep dunia kepada kita. Ya. Allah sebutkan dia dengan istilah bunga. Zahratal hayatid dunia. Bunga itu indah dipandang. Ya. Kita terpesona, apalagi ibu-ibu yang senang koleksi bunga begitu ya. Enak dipandang. Tapi tiba-tiba layu, akan cepat layu. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Membosankan. Membosankan. Belum dapat saja kita pengen. Semangat, semangat. Begitu pengen, begitu sudah dapat, sudah biasa-biasa saja. Itulah dunia. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surah Al-Hadid, ya, ini cara ilaj, cara mengobati diri kita agar kita tidak hasad kepada orang. Ya, kalau hasad itu sifatnya dunia, adalah Allah Jalla wa'ala mempermisalkan dunia itu dengan laib. Surah Al-Hadid. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dengan permainan. Ya, Allah mempermisalkan kehidupan dunia ini dengan permainan. Apa itu permainan? Prinsipnya enak, harus semangat, tapi ada batasnya. Game, apa itu sebenarnya? Game over. Selesai waktu. Ya. Sedang asyik-asyiknya main, selesai. Bola habis 9 berapa menit? 45 90 menit selesai. Ya. Ya. Subhanallah. Ini bimbingan-bimbingan Allah yang harus selalu saya renungi, yang harus kita renungi.
sedang asik-asiknya bersaing, ya, dengan tetangga, sedang asik-asiknya, bukan asik sebenarnya kalau bersaing, sedang semangat-semangatnya bersaing, selesai meninggal dunia. Ya. Sedang semangat-semangatnya bersaing, terjadi musibah, dirampok, dijarah, ya, selesai. Ya, subhanallah. Tetapi dalam urusan akhirat kita disuruh oleh Nabi untuk hasad. Ya. Dalam urusan akhirat kita disuruh oleh Allah untuk hasad. Ya, akan tetapi ketika sudah hasad dalam urusan akhirat diganti istilahnya oleh Nabi. Bukan lagi hasad, tapi ghibtah. Ya, ghibtah. Nabi katakan la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Ya. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah, yang dengan hartanya dia berinfak. Ya. Nah, ini yang kita hasad kepadanya. Ya Allah, saya pengen seperti dia, ya Allah. Saya pengen jadi orang kaya. Ya. Biar kalau ada program pembangunan masjid, ya, saya termasuk yang berinfak. Ya Allah, saya ingin jadi orang kaya, ya Allah, seperti dia. Dia menghajikan orang tuanya, dia mengumrahkan. Itu namanya ghibtah. Ya, ghibtah. Dan yang kedua adalah hasad kepada orang yang berilmu. Yang dia berdakwah, dia mengajar. Ya. Kita pengen. Kalau bukan saya, ya Allah, anak saya, ya Allah, cucu saya, ya Allah. Dia jadi guru ngaji, dia jadi penghafal Quran, dia jadi pendakwah, dia jadi pengajar agamamu, ya Allah. Ya. Nah, tetapi ketika dalam urusan yang kedua ini, agar dia seperti ustadz terkenal, agar tidak boleh. Ya, sebab ada sekarang semangat, ya, mendorong anaknya jadi pengajar, jadi ustadz, karena ada obsesi ingin jadi ustadz besar. Tidak boleh. Ya. Yang harus diundang mana-mana diceramah, tidak boleh. Ya. Menjadi guru ngaji karena Allah. Ya. Menjadi pengajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita iri kepada mereka? Karena yang mereka dapatkan itu tidak akan pernah hilang. Yang didapatkan oleh orang yang berinfak tidak akan pernah hilang. Yang didapatkan oleh orang yang mengajarkan agama Allah, mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar Iqra, tidak akan pernah hilang. Kenapa? Allah katakan Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. An-Nahl 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada dirimu hilang semua. Hilang semua. Ya. Tadi seperti bunga tiba-tiba layu, seperti permainan game over, selesai waktunya, hilang semua. Wa ma indallahi baqin. Tapi yang ada pada Allah tidak akan pernah hilang. Ya, dia baqin, dia kekal. Karenanya saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang ada pada diri kita, kita kekalkan. Ya, kita kekalkan. Ya, kita ngajar, kita ceramah, kekalkan. Jangan hanya menjadi cerita dunia. Kita berinfak, kekalkan. Jangan menjadi sekedar menjadi laporan setiap Jumat, laporan yang tertempel di papan pengumuman, disebutkan nama-nama penyumbangnya. Jangan sampai di situ. Tembuskan dia ke langit. Ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin.
Apa yang ada pada dirimu itu akan hilang, apa yang ada pada Allah akan kekal. Maka kekalkan semua kepada Allah. Ya, kekalkan semua kepada Allah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian bab berikutnya menipu, ya, menipu. Seorang muslim tunduk kepada Allah dengan prinsip saling at-tanasuh, saling nasihat menasihati. Ya. Di antara perkara, ya, prinsip yang harus selalu kita saling nasihat menasihati adalah, ya, jangan sampai kita menipu dan mengkhianati orang lain. Ya, jangan sampai menipu dan mengkhianati orang lain. Ini masuk dalam bab umum, yakni bab az-zulmu, bab kezaliman. Ya, menipu, mengkhianati orang lain. Menipu, berbohong dan khianat, ya, merupakan sifat buruk dan mazmum, tercela. Ya. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia harus mendekat kepada Allah dengan cara-cara terbaik. Di dalam Quran surah Al-Insyiqaq Allah katakan ayat ke-6, ya, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'adi, kita ini Pak Bu, semua berada di rel yang sama, di jalur yang sama, jalur menuju kematian. Ya. Jalur menuju kematian. Mau yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, menuju, ya, kematian di jalur yang sama. Dan setiap manusia ini lelah. Tidak ada yang tidak lelah. Pembohong lelah. Orang jujur lelah. Ya. Yang ditipu lelah, yang menipu lelah. Ya. Maka kata Ibnu Katsir, jika kalian bisa, jadikan semua kelelahan kalian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita menuju Allah, berjalan menuju Allah dengan hal-hal yang kotor. Ya. Jadi kita ini, saya ulangi lagi, famulaqih, sedang berjalan untuk menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kotori perjalanan saya, jangan kotori perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah. Dan perkara yang sangat kotor adalah menipu, mengkhianati orang lain. Ya, menipu dan mengkhianati orang lain. Karena itu apa? Kita harus selalu membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Ya. Kita berharap orang-orang berbuat baik pada kita. Ya. Maka begitu pula halnya. Bagaimana kita berusaha berbuat hal-hal terbaik untuk orang lain. Sebab apa? Kaifa tadinu tudan. Bagaimana engkau bersikap kepada orang, begitulah orang akan bersikap kepadamu. Ya. Kamu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kau tanam. Ya. Kalau kita jujur kepada orang, ya, kalau kita menebar kebaikan, menebar manfaat kepada orang, maka kita pun akan banyak mendapatkan manfaat. Ya, pasti itu Pak, pasti. Ya. In ahsantum
Jika engkau berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, pasti. Maka menipu, mengkhianati orang lain, ini merupakan perkara yang mengotorimu dan engkau akan mendapatkan balasan setimpal sesuai apa yang kau lakukan kepada orang lain. Iya. Kadang-kadang ada orang, dia penipu, tapi dia menampakkan sesuatu yang baik. Ya. Dia menampakkan sesuatu yang baik. Ya, padahal dia orang nggak benar. Termasuk menipu soal kepribadian. Ya. Orang-orang kagum kepada dia. Dalam Quran surah Al-Munafiqun Allah katakan, ya, penampilannya ini membuat orang terpesona, tapi batinnya sebenarnya kotor. Ini penipu. Ya. Penipu. Makanya kalau ini penipuan kepada Allah, ya, ada orang Pak, dan ini sangat berbahaya. Ada orang, dia menghadap Allah, mengira dia membawa pahala yang sangat banyak, tapi kebaikan-kebaikannya itu dicoret oleh Allah, dihapus oleh Allah. Padahal kebaikan yang dibawa itu sebesar gunung Tihamah, kata Nabi. Sebesar gunung Tihamah. Gunung sangat besar. Tapi dicoret, dihapus oleh Allah. Sifna ya Rasulullah. Sifati kepada kami ya Rasul. Kenapa bisa terjadi? Karena dia ini rajin beribadah di tengah orang banyak. Tapi ketika dia sendiri, dia itu berani berdosa. Dia tidak mau berdosa ketika di tengah orang lain. Kapan dia berdosa? Saat dia sendirian, kata Nabi. Ya. Dia rajin ibadah di tengah orang lain. Tapi kalau sudah sendiri, sesungguhnya dia itu pemalas. Ini penipu. Ya, ini penipu. Dan ini sangat berbahaya. Apa artinya, Pak? Hendaknya kepribadian saya, kepribadian kita, ketakwaan kita kepada Allah sama antara di hadapan orang lain dan dalam keadaan sendiri. Bahkan kita harus lebih bertakwa kepada Allah saat kita sendirian dibanding dengan saat dilihat oleh orang lain. Ya, ini penipu. Ya. Nah, yang kedua, ini menipu manusia adalah menampilkan hal-hal yang indah. Ya. Tetapi ketika ada transaksi, orang mendapatkan yang buruk. Ini termasuk dalam hal jual beli. Ya, maka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjual kurma bagian atas yang baik-baik. Ya. Bagian yang testernya, bagian yang cobanya baik bagus-bagus. Jual 10 kilo ternyata di bawahnya rusak, di bawahnya hancur. Ya. Ini penipu. Ya. Jual beli online. Ya. Tampilkan yang bagus-bagus, yang datang beda. Ya. Ini penipu semua. Ya. Termasuk kata Syekh, ya, penipu dan mengkhianati orang lain adalah sengaja, ya, merusak keluarga. Ya, sengaja merusak keluarga. Baik seorang suami kepada istri, ya,
Ketika dia jauh dari istrinya, jauh dari anaknya, dia curang. Dia jahat. Ini juga penipu, dia berkhianat. Ya, mengkhianati janjinya dalam hal pernikahan. Maka disebutlah pernikahan itu dengan misaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Ya. Jangan sampai kita menjadi ya orang tua penipu pada keluarga. Ya, baik ucapannya kepada anak, baik ucapannya kepada istri, tapi ketika dia di luar itu penjahat. Ya. Sekarang kan mudah sekali, Pak. Mudah sekali. Terutama yang suka dinas keluar kemana, ya. Mana tahu dia tiba-tiba di hotel masukkan perempuan-perempuan nggak benar. Mana tahu. Ya. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Itu menipu keluarga. Mengkhianati keluarga. Ya. Sama juga dengan istri mengkhianati suami. Mengkhianati suami. Ya. Memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah. Itu pengkhianat. Ya. Masukkan laki-laki ke dalam rumah yang bukan mahramnya. Ya, di saat suaminya tidak ada. Ya. Ini juga sifat khianat, menipu. Ya. Demikian juga anak khianat ke orang tua. Ya. Khianat ke orang tua. Ya, diberikan harta untuk bayaran yang semestinya justru ya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Jika orang tua melarang, misalkan kita anak pondok, ya, ini buat bayaran sekolah, justru dipakai beli rokok, ya, pakai beli ini, itu sifat khianat semua. Ya. Termasuk sifat khianat, ya, pemimpin kepada rakyatnya. Pemimpin kepada rakyat. Ini banyak pengkhianatan juga. Ya. Makanya Umar bin Khattab dia nasihati anaknya, jangan sampai kamu jadi pemimpin. Cukup saya saja. Ya, itu wasiatnya kepada anaknya. Padahal kan sangat mudah, Pak. Ya. Tinggal dia pengaruhi orang untuk menjadikan anaknya sebagai pemimpin. Dan Ibnu Umar orang solih, orang hebat, orang baik. Bisa jadi sahabat lain juga ikut mau menjadikan anaknya jadi pemimpin. Ya. Tapi dia sudah pesankan kepada anaknya, cukup saya saja. Ya. Kamu tidak boleh jadi pemimpin. Karena banyaknya pengkhianatan dalam kepemimpinan ini, dan itu yang ditakuti oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka ketika dia ditikam menjelang kematiannya, dia menangis. Umar Ibn Khattab menangis. Dia takut. Saya berharap kepada Allah, kata Umar. Saya masuk, ya, diangkat menjadi Amirul Mukminin, mudah-mudahan tidak punya dosa, dan saya berharap kepada Allah ketika jabatan ini lepas dari saya juga sudah tidak punya dosa. Ya takut. Kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab, "Abshir ya Umar. Bergembiralah engkau wahai Umar. Karena satu, engkau telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hebat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bergembiralah engkau dengan itu. Yang kedua, bergembiralah engkau wahai Umar, karena engkau telah menjadi pemimpin terbaik.
engkau adil, engkau amanah. Ya, justru Umar takut ya khianat dalam kepemimpinannya. Ya. Makanya jangankan manusia, kalau ada binatang yang mati Umar takut. Itu menjadi pemberat hisabnya nanti di hari akhir. Ya, ini termasuk penipuan, pengkhianatan pemimpin kepada rakyatnya. Ya, termasuk pengkhianatan rakyat kepada pemimpin, ya, yang berusaha untuk memakzulkan, ya, mencela penguasa, ya, memfitnah penguasa, merendahkan penguasa. Ini bentuk pengkhianatan juga rakyat kepada apa? Kepada pemimpinnya. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi bab ini dalam kehidupan kita. Ya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, Al-Ahzab 58, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hati-hati kita terhadap orang beriman. Ya. Menyakiti manusia itu semua dosa, tetapi menyakiti orang beriman lebih besar dosanya. Ya. Apalagi kalau orang yang mengikuti sunnah. Ya. Maka di dalam Quran kita disuruh untuk merendah, ya, kepada orang tua, pada orang beriman, dan kepada orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita, jangan sampai kita menyakiti orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ya. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka dia telah memikul kebohongan, ya, dan dosa yang nyata. Allah juga sebutkan surah Fatah ayat 10. Tadi Al-Ahzab 58, berikutnya surah Fatah ayat 10. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Maka barang siapa yang melanggar janji, maka sungguhnya dia dah melanggar atas janji dirinya sendiri. Ya. Banyak orang yang melanggar janji disebut munafik. Dan orang-orang beriman itu, Pak, tidak suka berjanji. Orang beriman tidak suka berjanji. Janji kalau sudah dilanggar berat, risikonya berat. Ya. Nah, termasuk janji yang kadang-kadang diremehkan, janji dalam pernikahan. Ya. Bahkan saya sebutkan apa tadi? Pernikahan itu disebut ikatan janji paling kuat. Misaqan ghalidha. Ikatan yang paling kokoh. Janji yang paling kokoh, itu namanya, ya, pernikahan. Ya. Demikian juga janji dalam pekerjaan. Ikatan pekerjaan. Maka orang beriman, Pak, misalkan dia diterima di satu perusahaan, di satu instansi, lalu teken kontrak, ya, selama 3 tahun. Dalam perjalanan 3 tahun ini, Pak, dia tidak boleh mencari kerja. Tidak boleh mencari kerja. Sampai dia selesaikan dulu perjalanan 3 tahun. Ya. Misalkan selama 3 tahun tidak boleh mencari kerja. Itu haram hukumnya dia mencari kerja. Ya, karena ada janji. Tidak boleh mencari kerja. Nah, orang beriman ini sesuai dengan syaratnya.
sesuai dengan syaratnya. Ini termasuk juga sifat menipu, mengkhianati, ya, mohon maaf, ya, pengguna online, ya, mohon maaf, ojek online, mobil online. Saya sering, begitu saya order, kemudian naik, lalu diminta oleh drivernya, oleh sopirnya, Pak tolong batalin aja. Loh, kenapa dibatalin? Kan saya udah naik, udah jalan. Biar potongannya tidak besar. Ya, biar potongannya tidak besar. Jadi Bapak jadi penumpang offline saja. Biar bayarannya utuh ke saya, Pak. Biar tidak ada potongan ke aplikasi. Ya, saya katakan saya nggak mau. Kalau nggak saya turun. Ya. Itu sifat haram, itu perbuatan haram. Ya, itu perbuatan haram. Haramnya di mana? Karena dia sudah ada ikatan. Sudah ada perjanjian. Dia menggunakan aplikasi untuk mencari penumpang, ya. Setiap dapat penumpang dipotong sekian persen. Itu tanda tangan. Ya. Nah, kalau ini dikhianati, dia menipu aplikasi dan haram hukumnya. Ya. Bagaimana dengan kita penumpang? Ikut haram. Ya, ikut berdosa. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu tolong menolong dalam dosa. Ya. Kasihan dia ya, potongannya banyak, ya. Kan kita sudah tahu juga. Kita dapat dari aplikasi. Ya. Ini yang kadang-kadang dianggap remeh. Baik oleh drivernya, oleh sopirnya, oleh penumpangnya. Ya. Jadi sifat-sifat hari-harian, ya. Termasuk sifat khianat, ya, menipu seorang karyawan dalam satu instansi, dalam satu perusahaan. Dia sudah mendapatkan gaji yang cukup, ya, tapi dia melayani orang dapat fee, ya, dan itu hukumnya tidak boleh. Ya, ini sifat menipu. Ya, misalkan kita ke rumah sakit, ya, lalu dilayani, ya, oleh perawat, kita kasih lagi sebagai tanda terima kasih. Itu penipu, khianat. Kenapa? Itu tugas dia. Dan dia sudah dapat gaji. Dia sudah dapat gaji. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Rasulullah marah. Rasulullah SAW marah. Beliau utus seseorang mengambil zakat. Diambillah zakat oleh Nabi, oleh amil, dibawa, serahkan. Ada di kantongnya sesuatu. Itu apa? Itu hadiah ya Rasul. Apa maksudnya? Orang itu terima kasih, saya sudah menjemput zakatnya. Keluarkan, kata Nabi. Ya. Seandainya kamu tidak ke sana, kamu tetap dapat bagian sebagai amil, dapat. Karena amil itu kan dapat dari zakat. Ya. Kamu tidak ke sana tetap dapat gaji. Ya. Ke sana tetap dapat gaji. Ya. Maka itu perbuatan korupsi. Ya. Dia menerima, ya, fee dari orang yang diambil zakatnya. Karena dia sudah bergaji. Ya. Contoh, bengkel-bengkel, bengkel motor, bengkel mobil. Ya. Dia kan udah dapat gaji itu dari dari bengkelnya. Kemudian kita servis motor kita, selesai kasih 10.000, kasih. Itu tidak boleh, Pak. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Dia sudah dapat gaji dari pekerjaannya. Ya. Pegawai-pegawai desa, lurah, ya,
yang dia sudah dapat. Ya, ikhwani wa akhwati, ini bentuk-bentuk seperti ini yang ya disebut dengan melanggar janji. Makanya di mana-mana sampai di parkir itu tidak menerima apa itu? Tip ya. Saya ngelihat di kantor di mana itu Migas di daerah Mampang itu besar sekali tertulis area bebas apa itu pungli ya, tipping ya, tidak boleh. Di parkir-parkir juga sudah tertulis ya. Kita sudah bayar, bahkan sudah bayar pakai uptap ya, kasih lagi ke petugas parkirnya, itu nggak boleh. Kasihan, panas ya, udah kerjaan dia udah janjinya begitu kerjaannya ya. Jadi ini bentuk-bentuk melanggar janji ya. Jadi sangat banyak, termasuk guru ya, masuk guru dari murid, wali murid dapat hadiah dari guru ya, dapat hadiah dari wali murid, diterima ya, itu bahaya ya, itu bahaya. Kenapa? Dia akan memperhatikan anak yang orang tuanya suka ngasih tip, hadiah ya. Kalau mau kasih tip, hadiah, kumpulkan ke kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah yang mendistribusi ke guru-guru tanpa diketahui ini dari siapa, ini dari siapa ya. Jadi banyak sekali. Ini juga termasuk di sekolah, soal wisuda ya, soal wisuda ya. Murid suruh bayar sekian ya, uang bis, uang apa ya, ya, yang menikmati guru-gurunya ya. Ini sangat banyak, uang ujian, uang apa ya. Makanya bagus program yang Gubernur Jawa Barat itu, bagus sekali itu ya, soal wisuda, soal jalan-jalan ya, karena banyak di situ permainan ya. Terus bayar sekian juta. Stop. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya. Kemudian surah Fatir ayat 43, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri ya. Man khabbaba zawjatan mri'in aw mamlukahu falaysa minni. Barang siapa merusak istri seseorang atau budaknya, maka ia bukan dari golongan kami ya. Jadi mengkhianati pernikahan tadi, kemudian dia bermain dengan yang lain ya. Arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 hal siapa yang pada dirinya terdapat 1 dari 4 hal itu, kana munafiqan khalisa, maka dia munafik tulen ya. Man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi. Sedangkan siapa yang pada dirinya terdapat salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat salah satu tanda dari sifat kemunafikan ya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan apa itu ya, yakni dipercaya khianat. Kemudian yang kedua, haddatsa kadzaba, bicara bohong ya. Dan orang seperti ini sudah tersetempel pembohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Siapa kamu kenal enggak? Oh, dia itu pembohong, hati-hati. Itu orang kalau sudah biasa bohong, sekali bohong, 2 bohong, 3 bohong, itu orang mengenal dia pembohong. Itu langsung distempel oleh Allah. Ya, setempel pembohong.
Saya sedang ada urusan sama dia. Hati-hati sama dia. Selalu orang komentar tentang hati-hati. Karena udah tersetempel dia pembohong. Udah banyak korbannya, ya. Kemudian wa idza ahada ghadara. Bila dia berjanji, dia ingkar. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia bermusuhan, dia berbuat keji, ya. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Jadi sangat banyak aplikasi bab ini dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai guru, ya, sebagai, ya, pimpinan, sebagai rakyat, semua ada bentuk-bentuk pengkhianatan. Nah, kita semua sama-sama berusaha, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita. Ingat, kita ini semua berada dalam jalur yang sama, dalam rel yang sama menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hiasilah perjalanan kita dengan hal-hal yang baik. Jangan menipu orang, jangan mengkhianati orang. Ya, siapa yang menipu orang, mungkin orang itu tidak bisa balas. Ya, tetapi bisa jadi ada orang yang membalas menipu dia. Ya. Kaifa tadinu sudan. Kita ini akan memperoleh sesuatu yang kita tebar. Kalau kita menebar manfaat, kalau kita menebar kebaikan, insya Allah kebaikan pun akan kita dapatkan. Ya. Makanya setiap kita keluar rumah, sudah berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita jatuh dan menjatuhkan orang. Jangan sampai kita dibodohi dan membodohi orang. Jangan sampai kita zalim dan dizalimi orang. Itu setiap keluar rumah baca doa itu, Pak. Ya. Tidak ada niat untuk jahatin orang. Sebagaimana kita tidak mau dijahatin oleh orang. Saya keluar rumah ini, ya Allah, tidak ada niat saya menzalimi orang karena saya tidak mau dizalimi oleh orang. Ya, baca doanya setiap keluar. Insya Allah mudah-mudahan kita terjaga. Ya, saya kira cukup. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan. Masalah? Tipping. Kan kadang ada bengkel juga bosnya tahu kalau kita ngasih, diperbolehkan sama dia. Nah, itu pertama pertanyaan saya kan boleh apa enggak. Terus yang kedua saya pernah dengar-dengar tuh kalau di Mekah itu kan banyak tukang sapu-sapu tuh Tat katanya. Itu banyak orang Indonesia tuh suka ngasih-ngasih. Itu kan dia udah digaji juga Tat. Nah, kan di Ya, Mekah itu karena orang Indonesia udah paling tenar lah, paling baik katanya. Saya ya, cuma dengar-dengar doang sih Tat. Apakah itu boleh Tat masih ngasih Tat? ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Pertama, kenapa itu terlarang tipping-tipping begitu? Karena, ya, dia akan menjadi menspesialkan kita. Dia akan melayani kita sebaik mungkin. Adapun yang tidak ngasih, oleh dia biasa-biasa saja. Ya, itu pasti. Itu pasti. Ya. Bagus. Kenapa? Karena tipnya besar. Tapi kalau tipnya kecil, ya begitu saja. Ya. Dan itu penyakit kebanyakan pekerja begitu. Iya. Kecuali yang sifatnya kita sambil lalu. Ya. Yang dia nggak kenal kita nggak kenal dia. Sambil lalu. Nah, kalau kita sudah sering ke situ, ya, wah, ini didahulukan kita. Karena dia sudah tahu kita akan ngasih tipanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Kita di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, ya, itu kita ngasih bukan untuk kita dimuliakan, ya. Kita memuliakan mereka. Dan kita pun tidak kenal kepada mereka. Mereka pun nggak kenal kepada kita. Ya. Jadi kita nggak kenal mereka, mereka nggak kenal kita. Ya. Dan kita tidak memberi itu bukan sebagai wujud rasa syukur kita. Ya. Beda dengan motor, beda dengan mobil. Itu sebagai bentuk rasa bahagia kita. Sudah dilayani dengan baik, ya. Akhirnya merubah mental dia. Ya. Merubah mental pekerja. Pokoknya kalau Bapak ini saya perbaiki mobilnya, motornya, dia selalu ngasih banyak. Akhirnya dia akan sungguh-sungguh mengerjakan punya kita. Itu merusak mental. Adapun yang di Mekah, di Madinah sama sekali tidak ada merusak mental. Ya, dikasih nggak dikasih semangat aja mereka kerja. Nah, yang kedua itu gaji mereka kecil-kecil, jauh dari kata cukup. Gaji mereka itu pembersih masjid haram itu, pembersih masjid Nabawi itu gajinya kecil-kecil, ya itu nggak cukup, ya. Mereka semangat kenapa? Kemuliaan merawat masjid terbaik dan ada kesempatan sholat 5 waktu di masjid terbaik, ya. Ada kesempatan sholat di masjid terbaik dan kita itu ngasih bukan tip, itu sedekah. Ya, beda. Itu bukan sedekah. Kita nggak dilayani apa-apa sama dia. Tiba-tiba kita ngasih. Ya, tiba-tiba ngasih. Kecuali kita ngasih lalu oleh dia dikasih zam-zam lebih. Dan orangnya itu saja. Ya, orangnya itu saja. Ya. Dia nggak mau melayani orang, dia ingin mendahulukan kita. Karena dia sudah tahu kalau dia ngasih zam-zam ke kita, kita akan ngasih itu juga tidak boleh. Ya. Dan dia udah kenal. Itu dari sekian ribu itu kan kita nggak tahu. Mereka juga nggak kenal kita. Jadi adapun yang tadi diperbolehkan oleh bosnya, ya bukan masalah boleh tidak boleh oleh bosnya. Ini merusak mentalnya. Merusak mental sehingga kalau kita yang datang ada kekhususan, ya, kecuali yang sifatnya tadi kita nggak kenal, hanya sekedar lewat, ya. Tapi kalau sudah menjadi langganan kita itu tidak boleh. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya. Bismillah, izin bertanya. Fadhal. Di zaman yang sekarang ini mungkin tidak asing lagi, di mana perkara kayak tip tadi sudah kita banyak tahu, terutama contohnya misalkan apakah ini termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tatkala kita misalkan di mana sering sekali mungkin di instansi pemerintahan gitu ya, kita sering dapati seperti bayar pajak motor misalkan. Itu kalau misalkan nggak bayar tip, kita akan dipersulit. Kemudian juga pernah yang ana alami, mungkin lapor polisi gitu ya, ada kehilangan sesuatu, intinya minta uang jalan gitu. Intinya uang jalan, uang biar cepet gitu. Terus kalau misalkan kita nggak kasih, akan dipersulit kitanya. Apakah kita boleh gitu? Termasuk itu bagian dari sifat khianat. Ya. Dipersulit bukan berarti tidak. Ya. Dipersulit bukan berarti tidak. Ya, ikuti saja jalannya. Ikuti jalannya. Ya. Kita ngasih di jalan, tiba-tiba ada pelanggaran, ngasih di jalan. Di sini atau ke pengadilan. Nah, sini aja biar mudah. Nah, itu sifat khianat. Ya. Jadi tempuh saja jalannya, tempuh, ya. Kecuali tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain
Sementara kita membutuhkan itu, ya, kita nggak sama sekali tidak bisa bayar pajak, padahal sudah kita tempuh jalur-jalurnya tetap tidak bisa, ya itu namanya al-hajatu qad tubihul mahdhurah. Sesuatu hajat, keterpaksaan menjadi darurat, ya. Tapi saya rasa tidak mungkin. Ya, kalau kita semua ikut jalurnya bayar pajak ya pasti akan, karena saya biasa kalau bayar pajak motor selalu sendiri sama istri, tidak pakai perantara, langsung aja datang. Ya, dan biasa saja prosesnya semua. Ya, demikian. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait bab menipu ini, saya ingat salah satu departemen yang paling banyak korupsinya di Indonesia adalah Departemen Agama. Mungkin terkait uang haji dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, banyak yang orang-orang yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang paham ilmunya, paham agama, sangat paham ya. Bisa jadi mereka rajin sholat, rajin puasa, udah haji juga, rajin sedekah. Tapi mengapa mereka masih bisa terjerumus ke dalam satu perbuatan yang dibenci oleh Allah tersebut? Mengapa Allah tidak menjaga mereka gitu Pak Ustadz? Mereka pasti sudah berbuat amal soleh yang banyak, tapi mereka masih tetap terjerumus. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ya, itu pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Jadi sebaik apapun orang kalau berada di tengah lingkungan rusak, ya, apalagi dia tidak kuat, maka dia akan ikut rusak. Ya. Apalagi kerusakannya sudah terstruktur. Ya, semua seperti itu. Ya, semua seperti itu. Nah, sekarang kan sedang ramai soal haji. Ya. Itu 20.000 itu haji reguler, tapi kemudian disulap menjadi haji plus. Ya, haji plusnya sih boleh, nggak apa-apa. Ya. Asal redha pengguna haji reguler. Ya, ini nggak ada redha kemudian disulap jadi haji plus. Ternyata penggunanya bukan haji plus. Penggunanya haji furoda. Dua kezalimannya. Zalim kepada haji reguler yang sudah ngantri belasan tahun. Yang kedua, mestinya itu kan SK-nya untuk haji plus yang antri 5 tahun. Tapi itu tidak dikasih ke antri yang 5 tahun. Dikasih ke yang duitnya banyak. Haji furoda itu. Ya. Jadi tanpa antri berangkat tahun itu. Ya. Tanpa antri berangkat tahun itu. Ya. Jadi Quran aja dikorupsi, haji dikorupsi, dan ternyata ya bukan hanya itu. Ya, catering haji itu dikorupsi. Ya, catering haji. Coba berapa itu kerugiannya? 220.000 makan 3 kali sehari. Ambil keuntungan 1.000, nilapnya 1.000, ya, dilaporkan ke pemerintah 15.000 sekali makan, tetapi yang digunakan hanya 13.000. Itu nggak rahasia ya, udah biasa, itu udah diketahui semua orang. Ya. Cuma sudah turun temurun. Sudah turun temurun. Nah, kenapa? Lingkungan yang rusak. Ya, lingkungan yang rusak. Nah, yang kedua kenapa lagi? Ya, pengawasan Allah. Ya, tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Nah, yang ketiga, memang orang Kementerian Agama itu
para ustadz, para kiai, tidak semua. Ya, hanya orang tertentu saja. Ya, jangan dikira. Ya, itu yang main musik, yang ngumpul laki-laki perempuan itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Nah, inilah tugas kita, dan ya mudah-mudahan ya, Allah hadirkan orang-orang baik di negeri kita ini. Ya, termasuk di kepolisian, ya. Semua kita berharap semoga penegak hukum, polisi ini ya diberikan rasa takut kepada Allah, ya. Bukan takut jabatan hilang, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, cukup ya. Barakallahu fikum, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.